Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian kompensasi dan insentif pertemuan 15 dengan dosen pengampu Bapak Bernada SPMM. Kami dari kelas 06 SAKP 009. Pertama-tama perizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisanti Widusti dengan NIM 201011200331. Perkenalkan, saya Fahrizal Efensyah dari kelas 06 SKP 009 kelompok 7 dengan nomor induk 020101120142. Perkenalkan, saya Salsabila Fafatur Rahman dengan nomor NIM 201011120430. Saya dari 06 SAKP 009. Pengertian sistem pengendalian insentif. Pada landasan teori sistem insentif, yaitu adalah sejak abad ke-20, beberapa masalah insentif telah diteliti yang menghasilkan pembentukan teori insentif yang berbeda-beda berdasarkan berbagai perspektif seperti manajemen, ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Teori insentif telah mengalami evolusi dari memenuhi kebutuhan finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari kondisi insentif yang sangat ambigu hingga kondisi insentif standar dan dari peneliti insentif dasar hingga peneliti proses insentif. Selanjutnya menurut teori agensi, yaitu adalah berhubungan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agen merancang target untuk memotivasi agen untuk mengejar maksimal utilitas yang mencapai maksimal kepentingan prinsipal. Selanjutnya menurut teori modal manusia, yaitu adalah yang digunakan untuk menjelas masalah insentif manajer puncak perusahaan. Manajer puncak adalah jenis khusus dari sumber daya manusia, meskipun mereka bukan pemilik perusahaan untuk modal manajerial atau material, kualitas yang baik, dan kemampuan manajemen dari manajer puncak adalah modal yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan modern. Modal manusia, manajer puncak langka karena siklus generasinya lebih panjang dan biaya pelatihan lebih tinggi, yaitu menurut teori kompetisi tolak ukur, yaitu persaingan ukuran membandingkan kinerja agen dengan kinerja agen lainnya dalam kondisi yang sama untuk menentukan tingkat upaya agen pada tingkat tertentu. Teori persaingan tolak ukur dapat diterapkan pada banyak aspek. Selanjutnya mengenai teori harapan, yaitu adalah percaya bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tergantung pada ukuran hasil dan kemungkinan yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Teori ini mengungkapkan hubungan antara usaha individu, kinerja, penghargaan, dan tujuan pribadi. Teori berpikir bahwa seseorang akan termotivasi untuk membayar upaya yang lebih besar jika dia mencapai evaluasi kinerja yang baik untuk usaha dan kemudian memperoleh penghargaan organisasi yang diinginkan. Selanjutnya mengenai teori kebutuhan motivasi, yaitu adalah mencerminkan bahwa individu di tempat kinerja terutama memiliki 3 kebutuhan, yaitu adalah kebutuhan kekuasaan, kebutuhan memiliki, dan kebutuhan pencapaian. Yang selanjutnya yang paling terakhir yaitu menurut konotasi sistem pengendalian insentif. Insentif adalah aktivitas yang diilhamkan oleh organisasi, dipandu, dipelihara, dan diatur perilaku anggotanya untuk mewujudkan tujuan organisasi dan individu secara efektif melalui metode motivasi
yang sesuai dengan lingkungan kinerja yang efisien, intensif, tidak hanya mencakup dorongan positif yang berfokus pada kepentingan bersama, tetapi juga mencakup kendala dan kontrol, sehingga insentif itu sendiri juga dapat diperlakukan sebagai counter insentif. Selanjutnya mengenai perencanaan strategi dan target insentif, yaitu adalah perencanaan yang melibatkan keputusan pasar, produk, pelanggan, teknologi, dan sumber daya manusia yang harus dimasukkan ke dalam tujuan insentif manajer. Counter insentif itu sendiri adalah bagian dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah spesifikasi dan perlembagaan tujuan strategis perusahaan dan merupakan premis dan dasar dari sistem, di antara lain sistem kontrol insentif, sistem kontrol regulasi, dan sistem kontrol anggaran, dan yang paling terakhir adalah sistem kontrol evaluasi. Selanjutnya adalah pilihan metode insentif. Metode insentif adalah hal-hal yang dapat membuat orang-orang yang termotivasi tertarik pada tujuan perusahaan dan menyumbangkan antusiasme, kekuatan mental dan fisik mereka untuk tujuan tersebut. Setiap jenis metode insentif memiliki efek insentif yang berbeda, sehingga perusahaan harus membuat pilihan yang sesuai dengan ukuran perusahaan, industri, atau pengembangan budaya perusahaan dan sebagainya. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah sistem indeks tertentu yang memiliki standar yang sesuai dan menggunakan metode ilmiah untuk membuat penilaian kinerja bisnis perusahaan itu sama periode tertentu. Sistem evaluasi kinerja yang wajar dapat mendorong sistem kontrol insentif untuk memainkan peran yang lebih baik. Evaluasi kinerja dalam pengendalian ini meliputi indeks evaluasi, standar indeks, dan perhitungan indeks. Kesalahan sistem pengendalian insentif. Dalam kasus asimetri informasi, karena pemiliknya tidak dapat mengamati tindakan rinci yang diambil oleh manajer dapat menyimpan dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Karena nilai informasi asimetris ini, manajer tidak dapat mengekalkan informasi pribadi mereka dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Namun, motivasi dari cara perilaku manajer ini bergantung pada remunerasi yang diberikan oleh kontrol kompensasi. Jika kontrol kompensasinya ini mengatur kontrol insentif, perilaku manajer akan didorong oleh kontrol kompensasi. Prinsip desain sistem pengendalian insentif. Sistem kontrol insentif bukanlah proyek yang terisolasi, tetapi melibatkan semua aspek manajemen bisnis, bahkan dapat dilihat sebagai rekayasa sistem manajemen perusahaan. Sistem pengendalian insentif ini harus mengikuti prinsip-prinsip berikut: prinsip kejelasan, prinsip partisipasi, dan prinsip stratifikasi. Prinsip kejelasan adalah prinsip yang target insentifnya ini mencerminkan target dari strategi keuangan perusahaan. Prinsip partisipasi itu adalah prinsip yang semua manajer ini harus berpartisipasi dalam kegiatan mekanisme insentif dan dapat mengambil bagian dalam proses perumusan mekanisme insentif perusahaan. Prinsip stratifikasi yaitu prinsip yang merancang target insentif dan kerangka kerja yang berbeda sesuai dengan kebutuhan objek yang berbeda. Misalnya, harus ada metode insentif yang berbeda untuk manajer puncak dan manajer umum untuk memastikan alat mekanisme insentif dan maksimalisasi utilitas. Lalu ada prinsip kepatuhan. Prinsip kepatuhan adalah prinsip yang perancangannya harus menghindari kecenderungan pemberian insentif yang berlebihan. Prinsip keterkendalian itu prinsip yang indeks evaluasi kinerjanya ditetapkan dan sistem mengenai insentif yang dikendalikan oleh manajer. Dan terakhir adalah prinsip ketepatan waktu. Prinsip ketepatan waktu adalah sistem kontrol insentif yang memberikan penghargaan tepat waktu untuk memperkuat pemahaman manajer tentang hubungan antara kegiatan bisnis dan penghargaan. Isi sistem kontrol insentif itu ada 5. Yang pertama itu ada gaji, bonus, saham, opsi saham, dan tunjangan. Insentif mental ini sendiri itu meliputi insentif hak, insentif pekerjaan, insentif komandan, status. Insentif pemilik kepada manajer puncak. Insentif materi dapat dibagi menjadi insentif jangka pendek dan insentif jangka panjang, sesuai dengan ketepatan waktu insentif. Insentif jangka pendek termasuk sistem gaji tahunan, insentif bonus, insentif terkait kinerja, dan rencana pembagian pendapatan. Insentif jangka panjang
termasuk insentif saham, insentif opsi saham, MBO, dan lain-lain. Di sini, dari sudut pandang tingkat kontrol, insentif menjadi insentif pemilik kepada manajer puncak dan insentif manajer puncak kepada manajer tingkat bawah. Insentif pemilik kepada manajer puncak, misalnya sistem gaji tahunan. Artinya, sistem gaji tahunan adalah sistem pembayaran insentif yang mendefinisikan kompensasi manajemen berdasarkan tahun. Prosedur operasi dasar sistem penggajian tahunan. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama, menentukan struktur kompensasi. Yang kedua, mendefinisikan hipotek resiko. Dan yang terakhir, yang ketiga, menentukan indeks penghubung. Di sini menentukan struktur kompensasi, artinya gaji tahunan manajer dapat dibagi menjadi gaji pokok dan pendapatan terkait resiko. Gaji pokok terutama menjamin kebutuhan hidup sehari-hari manajer dan dikalikan dengan koefisien penyesuaian tertentu sesuai dengan tingkat upah rata-rata. Pendapatan terkait resiko dapat dibagi lebih lanjut menjadi gaji, nilai tambah, dan gaji imbalan. Yang pertama, dibayarkan untuk kinerja target, dan yang terakhir adalah bonus tambahan karena melebihi target. 2. Mendefinisikan hipotek resiko. Hipotek resiko adalah sumber pendanaan utama untuk menghukum manajer yang gagal mencapai tujuan mereka dan mencegah manajer untuk melebihi keuntungan sampai batas waktu tertentu. Hipotek risiko dapat dibayar sekali kemudian diambil pendapatan terkait resiko dari tahun ke tahun atau dapat diambil dari pendapatan terkait resiko. Terakhir, langkah ketiga adalah menentukan indeks penghubung. Artinya, indeks harus menggunakan laba, ROE, pemeliharaan, dan aspirasi nilai aset, tingkat inovasi, teknik, dan tingkat pertumbuhan upah rata-rata karyawan. Standar evaluasi harus didasarkan pada tingkat rata-rata industri yang maju dengan mempertimbangkan data aktual perusahaan beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun, para manajer akan memperoleh pendapatan terkait resiko terhadap mereka menyelesaikan target. Jika manajer gagal memenuhi target, pendapatan terkait risiko dapat dipotong. Gaji pokok dan hipotek risiko juga akan dipotong jika pendapatan terkait risiko tidak cukup. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ketika merumuskan dengan benar sistem gaji tahunan. Yang pertama, suatu perusahaan harus secara menentukan gaji pokok. Yang kedua, perusahaan harus secara akurat merumuskan proporsi dan jumlah kenaikan gaji. Yang ketiga, suatu perusahaan harus melakukan diversifikasi sistem indeks evaluasi. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan harus meningkatkan mekanisme kendala dan menahan konsumsi di tempat kerja. Sistem gaji tahunan adalah sistem pembayaran insentif yang mendefinisikan kompensasi manajemen berdasarkan tahun. Ini memisahkan kepentingan keuangan manajer dari kepentingan karyawan dan secara langsung dikaitkan dengan kinerja untuk mewujudkan insentif bagi manajer. Pendapatan terkait resiko mewakili bagian yang signifikan dalam sistem ini untuk menghubungkan kepentingan manajer dengan kepentingan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan autonomisme manajer dengan lebih baik. Saat ini negara-negara maju telah banyak menerapkan sistem ini. Lalu, yang kedua, ada insentif berbasis saham. Artinya, insentif berbasis saham adalah bahwa perusahaan saham gabungan modern menetapkan saham mereka sebagai objek untuk memotivasi direktur, penyediaan, dan manajer senior, serta karyawan mereka dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.